Halo semua, di video kali ini kita agak beda ya bahas soalnya ya. Bukan soal Olimpiade Kimia atau Fisika tapi soal Olimpiade Kedokteran. Nah ini adalah AFIMSA, kompetisi Olimpiade Kedokteran yang diadakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Nah di tahun 2024 AFIMSA ini meskipun namanya Olimpiade Kedokteran ya, ternyata di babak penyisihan itu ada soal fisika, kimia, biologi plus kedokteran dasar begitu. Nah yang akan kita bahas di video kali ini adalah soal Olimpiade Kedokteran AFIMSA yang berhubungan dengan kimia, mapel kimia ya. Kita lihat aja soalnya seperti apa. Nah ini dia soalnya, pakai bahasa Inggris ya. Nah ini intinya adalah berapa banyak molekul yang ada di suatu objek seperti gas dalam ban atau air dalam minuman. Kita bisa menggunakan hukum gas ideal untuk memberikan suatu ide atau gambaran gitu ya, seberapa besar nilainya. Calculate the number of molecules in a cubic meter. Ini suruh menghitung berapa banyak molekul yang ada di a cubic meter, 1 meter kubik dari gas at standard temperature and pressure pada keadaan STP. Nah, intinya adalah kita menentukan jumlah molekulnya. Keadaan STP. Nah, keadaan STP itu kan kayak gini ya. Volume gas itu sama dengan mol dikali 22,4. Tapi ini volumenya dalam liter, ini dalam kubik. Ya udah kita jadikan ke liter tinggal kali 1000. Nah, kita masukkan 1000 sama dengan mol kali 22,4. Berarti mol itu adalah 22,4 per 1000 gini kan. Salah astaga. Kebalik ya. 1000 dibagi 22,4. Nah, ini kita jadikan desimal dulu. Ini ya 44,64. Tapi ini satuannya masih mol. Nah, kita diminta untuk mengubahnya ke jumlah molekul. Nah, hubungan antara mol dengan jumlah molekul itu kayak gini. Jumlah molekul atau jumlah partikel sama dengan mol dikali Na. Na itu bilangan Avogadro. Berapa tuh bilangan Avogadro? Nah, ini hafalan ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya sudah, kita hitung aja. 44,64 dikali 6,0 sorry. Nih, kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 2,68 kali 10 pangkat 25. 2,68 10 pangkat 25 molekul atau partikel gitu ya. So, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Ini harusnya bukan 1025 tapi 10 pangkat 25. Kita lanjut ke soal berikutnya. Asam amino triptofan sebagai bagian penting pembentuk protein dalam tubuh. Triptofan memiliki kualitas neotropik sejauh mungkin meringankan gejala kecemasan, meningkatkan nyenyak, meningkatkan fokus, dan menyeimbangkan mood. Jika triptofan mengandung 11,76% nitrogen, jumlah atom nitrogen dalam 7 mg triptofan adalah, ini dikasih juga bilangan Avogadro-nya ya. Mirip kayak soal yang tadi, disuruh menghitung jumlah partikel. Kalau yang tadi jumlah molekul, kalau ini jumlah atom nitrogen dalam triptofan. Pertama, kita harus menghitung dulu massa N dalam triptofan ya. Gimana tuh caranya? Ini massa nitrogen berarti sama dengan persentase nitrogen dalam triptofan 11,76% per 100 dikali massa triptofan. Sehingga kita bisa dapat massa nitrogennya adalah ini 7 mg ya, kita jadikan gram aja. Jadi 7 kali 10 pangkat minus 3. Saya hitung pakai kalkulator. Ini hasilnya 8,232 kali 10 pangkat min 4. Ini satuannya adalah gram ya. Langkah selanjutnya kita ubah gram menjadi mol. Berarti kita mencari molnya nitrogen. Gimana caranya?
Untuk mengubah gram menjadi mol itu maka kita menggunakan rumus hubungan massa dengan mol. Mol itu adalah massa dibagi massa molar atau dalam hal ini AR. Massanya udah kita hitung 8,232 kali 10⁴. AR untuk nitrogen ada di soal yaitu 14. Nah, kita hitung lagi 5,88 kali 10⁻⁵. Nah, ini satuannya mol. Nah, terakhir kita akan ubah mol ke jumlah partikel ya atau jumlah atom. Mol dikali dengan bilangan Avogadro. Kalau di sini simbolnya L ya. Kalau saya biasa pakai Na. Sama aja sih, cuman simbol aja. Yang kita masukin angkanya 5,88 10⁻⁵ kali 6,02 kali 10⁻23. Kita hitung aja. Ini dikali 6,02 kali 10⁻23. Hasilnya adalah 3,54 kali 10⁻19. Nah, jawaban yang paling mendekati adalah yang A ya. Oke, beres soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vitamin D3 membantu melindungi tubuh saat menghadapi infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan. Rumus vitamin D3 adalah ini rumusnya C27H44O. Jumlah atom karbon dalam 1,92 kali 10⁻6 gram vitamin D3 adalah, nah ini jumlah atom lagi ya. Kita lihat di dalam 1 molekul vitamin D3 itu terdapat 27 atom C atau atom karbon. Berarti pertama kita sama sih kayak soal nomor 2 tadi ya. Mencari masanya karbon dalam D3. Berarti massa karbon sama dengan persen karbon dikali massa D3 gitu kan. Nah, masalahnya di sini kita nggak tahu berapa persennya. Nah, persen karbon ini bisa kita hitung dengan menggunakan 27 dikali ARC per MR D3 dikali massa D3. Nah, gini. Nah, nanti tinggal kita hitung aja. Ini angka 27 dari mana? Angka 27 itu dari jumlah atom C dalam vitamin D3. Kenapa dikali ARC? Ya karena yang ditanyakan kan karbon kan, maka kita pakai ARC. Terus dibagi MrD3. Kenapa dibagi MrD3? Karena C yang diminta adalah yang berada di dalam vitamin D3. Begitu. Nah, kita masukin aja nih 27 kali ARC 12 ada di soal ya. MrD3 itu kan ini ada 27 ya. C-nya 27 kali 12 tambah hanya ada 44, 44 kali 1 tambah O-nya ada 1, 16. AR-nya O 16 ini dikali massa D3-nya 1,92 kali 10⁻⁻6. Nah, dari sini nanti kita dapat massa karbonnya. Kita hitung aja ya langsung pakai kalkulator. Hasilnya adalah 1,62 kali 10⁻�6. Ini masih dalam gram karena massa kan. Selanjutnya kita mencari mol. Mol C berarti massa dibagi AR. Massanya udah ketemu 1,62 kali 10⁻�6. AR-nya itu adalah 12 kan gini ya. Jadi molnya ketemu angka yang tadi dibagi 12. 1,35 kali 10⁻⁷. Mol ya. Nah, langkah terakhir kita menghitung jumlah partikel. N sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, tinggal kita masukin aja ya. Angka ini akan kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Ini jawabannya 8,13 kali 10⁻16. Mana jawaban yang paling tepat? 8,1 kali 10⁻16 ya, yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk memperoleh larutan SO42- 0,5 molar, maka ke dalam 250 ml larutan Al2SO43 kali 0,5 molar perlu ditambahkan air sebanyak. Oke, ini pengenceran ya. Sekarang kita bahas dulu larutan yang sebelum diencerkan. Ini kan ada Al2SO4 3 kali. Artinya dalam larutan
Senyawa ini akan terurai menjadi 2Al3+ ditambah 3SO4 2-. Ini kan awalnya 0,5 molar. Nah, ketika dia terurai dia akan menghasilkan SO4 2- sebanyak 3 kalinya, 3 kali lipat. Kenapa? Karena koefisien SO4-nya 3, koefisien senyawanya 1, jadinya 1,5 molar. Nah, ini sebelum diencerkan ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa, oh ya, rumus pengenceran itu kayak gini, M1V1 sama dengan M2V2. M1 ini adalah konsentrasi zat atau konsentrasi larutan sebelum diencerkan, V1 volume sebelum diencerkan. Nah, yang M2 sama V2 ini yang setelah diencerkan. Berarti sebelum diencerkan SO4 2-nya punya konsentrasi 1,5, volumenya itu 250. Nah, konsentrasi yang diinginkan itu adalah yang ini, 0,5, karena ini untuk memperoleh larutan SO4 2- kan. 0,5 kali, nah volumenya kita belum tahu, volume setelah pengenceran. Ya berarti kan tinggal kita hitung aja kan, pindah ruas, 1,5 dibagi 0,5, 3. Jadi 3 kali 250, 750. Ini V2-nya. Pertanyaannya adalah, ini berapa air yang ditambahkan? Air yang ditambahkan itu kan berarti selisih ya, selisih antara volume akhir dengan volume awal. Volume akhirnya 750, volume awalnya 250, berarti volume air yang ditambahkan itu adalah 750 dikurang 250. Hasilnya adalah 500. Jawabannya adalah yang C. Kita ke soal berikutnya. Unsur-unsur yang memiliki sifat amfoter adalah, ini ya unsur-unsurnya ya. Nah, amfoter itu apa? Amfoter itu bisa jadi asam, bisa jadi basa. Tergantung dia ketemunya sama siapa. Kalau ketemunya yang sangat basa berarti dia berperan sebagai asam. Kalau ketemunya sama zat yang sangat asam berarti dia berperan sebagai basa, kayak gitu. Nah, yang sifatnya asam itu biasanya letaknya di kiri ya. Kalau di tabel periodik maksudnya, di tabel periodik itu asam tuh kiri, kayak misal golongan 1A, 2A. Kalau yang basa, kebalik ya, sorry. Ini yang basa. Kalau yang asam biasanya dia di golongan yang kanan, biasanya bisa 6A, 6A bagian bawah mungkin ya. 6A atau 7A. Gini ya. Nah, yang di antara itu yang golongan B sama golongan 3A 4A itu adalah amfoter biasanya. 3A, 4A, 5A gitu. Meskipun 5A ada juga sih yang sifatnya sudah agak basa. Namanya kan amfoter ya, bisa asam bisa basa. Sama golongan B. Nah, kalau dari sini Na itu adalah 1A, berarti dia basa. Be itu 2A, basa juga. Si itu 4A, Al 3A. Berarti harusnya unsur-unsur yang memiliki sifat amfoter itu adalah 3 dan 4. Ada nggak ya 3 dan 4? Oke, nggak ada. Ya udah kita pilih yang pasti aja. 4 berarti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa atau unsur halogen yaitu golongan 7A adalah golongan 7A. Reaksi I2 tambah C elemen berlangsung spontan. Oke. Ini hubungannya sama reaksi-reaksi ya. Jadi kalau 7A itu kan dari atas ke bawah, FCl, Br, I. Semakin ke atas, semakin mudah membentuk anion atau ion negatif. Berarti siapa yang lebih mudah membentuk ion negatif? Si F, disusul Cl, Br, dan I. Untuk opsi A, I2 tambah C elemen berlangsung spontan. Artinya kalau spontan itu mereka nanti berubah menjadi I- sama Cl2. Padahal di sini yang lebih mudah membentuk ion minus adalah si Cl dibandingkan I. Berarti ini salah. Kemudian nih reaksi CaCl2 plus Br2 berlangsung spontan. Nah, CaCl2 ini sama saja dengan Cl- ya. Cl- sama Br2 nanti harus kalau berlangsung spontan dia berubah jadi Cl2 sama Br-. Padahal yang cenderung minus itu adalah Cl dibandingkan Br. Ini ditulis spontan berarti salah.
reduktor, F-main, Cl-main, Br-main, I-main. Reduktor itu berarti dia bisa mereduksi zat lain, artinya dia mengalami oksidasi. Nah, salah ya, justru semakin ke atas itu, nih sekarang kita tulis, semakin ke atas juga itu adalah oksidator, semakin kuat. Nah, kebalik ya ini ya, salah. Urutan titik didih dari yang terendah ke tertinggi itu adalah HF, HCl, HBr, HI. Nah, ini benar urutannya tapi hanya dari HCl, HBr, HI ya. HF ini justru malah yang paling tinggi karena dia punya ikatan hidrogen. Berarti yang D ini salah juga. Nah, ya udah berarti jawabannya yang E kan. Tadi alasannya kenapa HF yang paling tinggi karena dia punya ikatan hidrogen. Selain itu HCl, HBr, HI nggak ada ikatan hidrogennya. Lanjut. Perhatikan keterangan berikut ini. Oke, hal yang benar tentang subkulit 4F adalah oke, 4F artinya dia punya bilangan kuantum utama 4, bilangan kuantum azimut 3, bilangan kuantum magnetiknya berarti bisa -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Oke. Terletak pada kulit N. Nah, kulit N ini biasanya gini ya. Kalau kuantum itu kan kulit tuh kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 gitu kan. Nah, kalau yang Bohr itu biasanya menyimbolkan kulit itu pakai huruf. Pertama itu adalah K, kulit ke-1 itu K, kulit kedua L, ketiga M, keempat N, kelima O dan seterusnya. Nah, di sini terletak pada kulit ke N. Kulit ke N itu kan berarti kulit keempat. Nah, bener ya, 4F ini kan ada angka 4-nya, ini artinya dia bilangan kuantum utamanya 4. Bilangan kuantum utama itu menyatakan letak kulit. Jadi 4F ini terletak di kulit keempat. Ini berarti benar. Dapat menampung 18 elektron. Oke. Kita bisa lihatnya dari sini. Ini ada bilangan kuantum magnetik ya. Ada totalnya 7 bilangan, berarti dalam satu subkulit si 4F ini dia punya 7 orbital. Masing-masing orbital itu maksimal 2 elektron. Nah, berarti kalau 7 ya berarti maksimalnya 14 elektron. Di sini dibilang 18 elektron berarti salah. Satu benar, dua salah, berarti otomatis jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3. Yang ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bioenergi merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang dapat digunakan sebagai alternatif energi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari bioenergi adalah bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggantikan bensin. Bioetanol bisa mengalami oksidasi namun tidak bisa mengalami reduksi. Bioetanol jika dioksidasi akan berubah dan menjadi gugus. Oke, etanol ya. Bioetanol itu sama aja rumusnya kayak etanol ya. Etanol tuh kayak gini. Dia punya gugus alkohol primer. Alkohol primer kalau dioksidasi dia akan jadi aldehid pertama. Aldehid. Kalau dioksidasi lagi dia akan jadi asam karboksilat. Atau kalau dalam hal ini etanol jadinya asam asetat ya. Nah, berarti jawaban yang benar ya antara aldehid sama asam karboksilat. Jawabannya aldehida. Oke. Yang A ya. Lanjut ke soal berikutnya. Reaksi berikut mengikuti program laju reaksi ini pada saat percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik ketika pH 3, konsentrasi pH 3 adalah 0,1. Tahapan laju ke reaksi tersebut adalah oke. Ini minus D pH 3 per dt ini sama aja laju pengurangan pH 3 ya. Yang diketahui di sini adalah laju pembentukan H2. Berarti kita konversi dulu nih. Kalau dari sini kan RH2 itu sama aja dengan konsentrasi. Kita ubah konsentrasi 2 liter 0,0048 berarti 0,048 dibagi 2 jadinya adalah 0,0024 molar per detik. Ini udah per detik berarti M per S. Begini ya. Nah, kalau laju H2-nya segini berarti laju pH 3-nya berapa kan gitu. Kita lihat di sini. Perbandingan laju zat dalam reaksi yang sama itu sama dengan perbandingan koefisiennya.
Di sini H2 koefisiennya 6, pH3 koefisiennya 4. Ya udah berarti laju pH3 itu adalah 4/6 kali laju H2. 4/6 kali 0,0024. Berarti ini adalah 24 dibagi 6 itu 4, berarti 16 ya. 0,0016 molar per sekon. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Anyway, ini R pH3 ini sama dengan minus D konsentrasi pH3 per dt gini ya, sama ya. Dan tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Di atas saja kita masukinnya. Ini jadinya 0,0016 sama dengan K dikali konsentrasi pH3. Konsentrasi pH3 itu adalah 0,1 dibilangnya di sini. Berarti nilai K itu adalah 0,016. 0,016 itu kalau dalam notasi ilmiah 1,6 sebelum pangkat min 2. Nah, jawabannya adalah yang E. Kita menuju soal nomor 10. Dalam bejana tertutup bervolume 5 liter, 2 mol gas N2O5 terurai sebagai berikut. Jika setelah 4 detik terbentuk 2 mol gas O2, maka laju pengurangan gas N2O5 adalah, oke. Kita, ini teman-teman bebas ya mau pakai cara seperti apa ya. Bisa ngitung dulu yang O2 terus dibandingkan ketemu N2O5 boleh. Tapi ini saya akan menggunakan skema MRS, mula-mula bereaksi sisa. Oke, kita setarakan dulu aja. N2 sudah sama, O2-nya ini berarti koefisiennya 5/2 ya. Oke, mula-mula bereaksi sisa. N2O5 awalnya 2 mol dalam 5 liter berarti 0,4. Kemudian O2 dihasilkan 2 mol per 5 berarti 0,4 juga. Nah, ini kan awalnya nggak ada ya. Setelah 4 detik, si N2O5 ini berkurang sebanyak A misalnya. Berarti sisanya adalah 0,4 minus A. Si O2 dia akan bertambah sebanyak 5/2 kali A. Dari awalnya nggak ada, terus ketambahan 5/2 A jadikan 0,4. Artinya, dari sini kita bisa dapat bahwa 5/2 A itu sama dengan 0,4. Berarti A adalah 0,4 kali 2/5. Berarti A ini adalah 0,16 ya. A-nya 0,16 molar. Nah, A tadi kan berkurangnya N2O5 ya, atau N2O5 yang bereaksi. Berarti kalau ini dalam 4 detik, maka dalam 1 detiknya itu adalah si Rn2O5-nya, maka 0,16 dibagi 4 jadinya 0,04 molar per second. 0,04 molar per detik ya, yang E ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika panas yang dihasilkan dari pembakaran karbon digunakan untuk membuat CaO dari CaCO3, maka massa karbon yang diperlukan untuk menghasilkan 2,5 kg CaO adalah, ini yang ditanya massa karbon ya. Oke. Nah, ini hubungannya dengan panas berarti. Ini ada reaksi 1 sama reaksi kedua. Ini kan dimintanya untuk menghasilkan 2,8 kg CaO ya. Berarti reaksi kedua ini harus kita balik. Jadinya CaCO3 menjadi CaO tambah CO2. Berarti delta H-nya berubah jadi plus 180 kJ per mol. Nah, ini prinsipnya adalah panas yang dihasilkan dari pembakaran karbon yaitu reaksi 1 digunakan untuk membuat CaO dari CaCO3 atau reaksi 2 yang dibalik. Yang ini ya, yang sudah dibalik ini ya. Artinya kayak gini, Q dari reaksi 1 itu akan harus sama dengan Q dari reaksi kedua. Q reaksi 1 berarti adalah mol karbon dikali delta H pada reaksi 1. Ini kita pakai delta H yang nilainya positif ya, atau angkanya aja ya. Ini sama dengan NCaO dikali delta H2. Nah gitu.
Nc itu berarti kan massa dari karbon dibagi AR-nya C. Ini delta H1, biarin delta H1. Kita ambil nilai positifnya sekali lagi ya. MCAO berarti massa CaO dibagi MrCaO kali delta H2. Ini teman-teman nggak usah bingung ya, kenapa yang C pakainya AR, yang CaO pakainya Mr. Sebenarnya sama aja, teman-teman pakai simbol Mr semua boleh. Yang penting teman-teman tahu bahwa yang di bawah sini Mc per ARC, ARC ini adalah massa molarnya karbon. Dan MrCaO itu massa molarnya CaO. Itu aja, ini cuman kebiasaan aja kalau AR itu untuk atom, kalau atom atau unsur, kalau Mr itu untuk molekul atau senyawa. Secara esensial sama aja. Nah, massa karbon ini yang ditanyakan. Kita nggak tahu. AR-nya C ini 12. Bisa dicek di tabel periodik ya kalau nggak hafal. Delta H-nya ini kan 432 kan? 432. Kita ambil nilai positifnya. MCaO masanya 2,8 per MrCaO berarti Ca itu 40, O itu adalah 16. Berarti 40 tambah 16, 56 ya. Delta H2 itu berarti 180. Kayak gini. Kita pindah ya. Berarti massa karbon ini sama aja dengan 2,8 kali 180 dibagi 56 dikali 12 dibagi 432. Oke, ini berarti gimana nih? Kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dengan cara 2,8 sama 56. Ini 1, ini jadinya 20 ya. Ini. Terus habis itu ini dibagi 9. Ini juga dibagi 9. Lalu bagi 9 hasilnya 20. Terus 432 dibagi 9 itu hasilnya adalah 6. 432 bagi 9 ya. 6, 54, oh salah, bukan 6. 4, 36, ini 7, 2, 8, 48, sorry. Ini 48, ini 20 bagi 20 habis. Ini 12 sama 48, berarti 1, ini 4. Gitu kan, jadinya 1/4. 1/4 atau massa karbon adalah 0,25 kilogram. Kenapa kilogram? Karena tadi yang kita masukkan di CaO adalah kilogram juga. So, jawabannya adalah 0,25, jawabannya yang A.